Halo teman-teman, selamat datang di channel Real Life MTV. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama kalian tentang sesuatu yang mungkin sering kita alami, yaitu dendam. Apa kalian pernah merasa dendam sama seseorang yang pernah menyakiti kalian? Atau mungkin kalian masih menyimpan dendam sampai sekarang? Kalau iya, kalian harus nonton video ini sampai habis, karena saya mau kasih tahu kalian sesuatu yang penting banget. Yaitu, hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Belajarlah memaafkan dan melepaskan beban hatimu. Apa sih yang dimaksud dengan dendam? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dendam adalah perasaan tidak senang atau tidak puas terhadap orang yang dianggap telah berbuat salah atau jahat kepada diri sendiri atau orang lain. Dendam juga bisa berarti keinginan untuk membalas perbuatan orang yang telah menyakiti kita. Dendam bisa muncul karena berbagai alasan, misalnya karena kita merasa dikhianati, diperlakukan tidak adil, dihina, dilecehkan, atau disakiti secara fisik maupun emosional. Dendam adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Kita semua pasti pernah merasakan dendam, baik itu yang ringan maupun yang berat. Tapi, apakah dendam itu baik untuk kita? Apakah dendam itu bisa membuat kita bahagia? Jawabannya adalah tidak. Dendam itu tidak baik untuk kita dan tidak bisa membuat kita bahagia. Malah sebaliknya, dendam itu bisa merugikan kita, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pertama, dendam itu bisa merusak kesehatan fisik kita. Menurut penelitian, orang yang menyimpan dendam cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi, denyut jantung yang lebih cepat, kadar kortisol yang lebih tinggi, dan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Ini berarti, orang yang dendam lebih mudah terserang penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes, stroke, atau kanker. Kedua, dendam itu bisa merusak kesehatan mental kita. Orang yang dendam biasanya mengalami stres, depresi, kecemasan, marah, sedih, kesepian, dan tidak percaya diri. Orang yang dendam juga sulit tidur, berkonsentrasi, dan menikmati hidup. Orang yang dendam sering terjebak dalam pikiran negatif, yang membuat mereka tidak bisa melihat hal-hal baik yang ada di sekitar mereka. Ketiga, dendam itu bisa merusak kesehatan spiritual kita. Orang yang dendam biasanya jauh dari Tuhan karena mereka merasa tidak adil, tidak dihargai, dan tidak dicintai. Orang yang dendam juga jauh dari sesama karena mereka merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti, dan tidak ada yang bisa dipercaya. Orang yang dendam juga jauh dari diri sendiri karena mereka merasa tidak bahagia, tidak berharga, dan tidak berarti. Jadi, bisa kita lihat bahwa dendam itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dendam itu hanya membuat kita menderita dan mungkin juga membuat orang lain menderita. Dendam itu hanya membuang-buang waktu, energi, dan kesempatan kita untuk hidup lebih baik. Dendam itu hanya menghalangi kita untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan yang sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja dan membiarkan orang yang menyakiti kita bebas tanpa hukuman? Tentu tidak. Kita tetap harus menegakkan keadilan dan melaporkan orang yang bersalah kepada pihak yang berwenang. Kita tetap harus melindungi diri kita dan menjauhi orang yang berbahaya. Kita tetap harus menghargai diri kita dan menuntut penghargaan dari orang lain. Tapi selain itu, kita juga harus belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, menyetujui, atau menyayangi perbuatan orang yang menyakiti kita. Memaafkan juga bukan berarti kita melemahkan diri kita atau menyerah pada keadaan. Memaafkan adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan, dan sebuah tindakan yang kita lakukan
untuk kebaikan diri kita sendiri. Memaafkan adalah cara kita untuk melepaskan beban hati kita yang disebabkan oleh perasaan marah, sakit, dan benci. Memaafkan adalah cara kita untuk membersihkan pikiran kita yang dipenuhi oleh kenangan buruk, dendam, dan keinginan balas dendam. Memaafkan adalah cara kita untuk menyembuhkan jiwa kita yang terluka oleh pengkhianatan, penolakan, dan penghinaan. Memaafkan adalah cara kita untuk mengembalikan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan yang hilang. Memaafkan adalah cara kita untuk membuka hati kita, untuk menerima, mengerti, dan mencintai diri kita sendiri dan orang lain. Memaafkan adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi hidup. Tapi bagaimana cara kita untuk memaafkan? Apakah mudah untuk memaafkan? Tentu tidak. Memaafkan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Memaafkan membutuhkan waktu, proses, dan usaha yang besar. Memaafkan membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan keberanian yang tinggi. Memaafkan membutuhkan kasih, belas, dan rahmat yang luar biasa. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memaafkan. 1. Akui dan rasakan perasaan kita. Jangan menyangkal, menutupi, atau menekan perasaan kita. Biarkan perasaan kita keluar dengan cara yang sehat dan aman. Misalnya, dengan menangis, berteriak, menulis, atau berbicara dengan orang yang bisa dipercaya. Dengan mengeluarkan perasaan kita, kita bisa meredakan tekanan dan ketegangan yang ada di dalam kita. 2. Pahami dan terima kenyataan. Jangan menyalahkan, menghakimi, atau mengutuk diri kita atau orang lain. Sadari bahwa apa yang terjadi sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Sadari juga bahwa kita tidak bisa mengontrol atau mengubah orang lain, tapi kita bisa mengontrol dan mengubah diri kita. Dengan menerima kenyataan, kita bisa mengurangi rasa sakit dan penderitaan yang kita alami. 3. Maafkan dan bebaskan diri kita. Jangan menyimpan, memelihara, atau memperbesar dendam kita. Putuskan untuk memaafkan dan ucapkan kata maaf, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang yang menyakiti kita. Ucapkan juga kata maaf kepada diri kita sendiri, karena kita juga manusia yang tidak sempurna. Dengan memaafkan, kita bisa melepaskan beban dan belenggu yang mengikat kita. 4. Lepaskan dan lepaskanlah. Jangan menggantungkan, mengharapkan, atau menuntut sesuatu dari orang yang menyakiti kita. Lepaskan semua harapan, tuntutan, atau ketergantungan kita kepada orang lain. Lepaskan juga semua kenangan, pengaruh, atau ikatan kita dengan orang yang menyakiti kita. Dengan melepaskan, kita bisa meraih kebebasan dan kemandirian yang sejati. 5. Bangkit dan bergerak maju. Jangan terpuruk, terhenti, atau mundur karena dendam kita. Bangkitkan semangat, motivasi, dan cita-cita kita. Bergeraklah maju dengan melakukan hal-hal yang positif, produktif, dan bermanfaat. Ciptakan hidup yang baru, yang lebih baik, dan lebih indah. Dengan bangkit dan bergerak maju, kita bisa mengatasi masa lalu yang kelam dan menuju masa depan yang cerah. Nah, itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memaafkan. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Real Life MTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.